Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan merisum sebuah materi daripada mata kuliah Gender-Based Pedagogy. Oke, materi kali ini adalah tentang theoretical approach to gender. Oke. Nah, jadi gender itu merupakan cara manusia mengelompokkan dan memahami berbagai bentuk ekspresi budaya. Itu dasarnya berasal dari semiotika, yaitu ilmu tentang tanda dan simbol, seperti halnya simbol dilarang parkir, simbol huruf P dengan silang merah, dan itu dilarang parkir, seperti itu. Nah, dalam konteks ini gender dipahami sebagai sistem tanda sosial yang membantu kita mengenali dan menafsirkan berbagai jenis teks. Nah, ada 4 aspek utama dalam model semiotik yang menjelaskan bagaimana gender ini bekerja dalam sistem sosial. Yang pertama itu ada form atau bentuk ya. Nah, bentuk adalah ciri-ciri, struktur atau teknik yang membedakan suatu genre. Contohnya puisi memiliki bait atau rima, kemudian novel punya babnya dan dialognya, kemudian lagu juga mempunyai bagian chorusnya atau verse-nya gitu. Dan yang kedua itu ada content or enactment. Nah, ini berkaitan dengan pesan atau fungsi yang ingin disampaikan genre tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada practice. Genre juga hidup dalam konteks sosial tertentu. Contohnya cerita rakyat itu biasanya disampaikan melalui orang terdekat seperti keluarga gitu. Kemudian sedangkan kalau berita gitu digunakan dalam dunia jurnalistik, seperti itu praktisnya. Kemudian yang terakhir itu adalah function. Setiap genre pasti mempunyai peran sosial tertentu. Nah, jadi menurut saya pendekatan genre itu sangat penting dalam memahami teks dan komunikasi, karena membantu kita mengidentifikasi tujuan, kemudian konteks dan makna sosial dari setiap bentuk tulisan. Nah, tulisan, kemudian ucapan, atau juga dengan bahkan media itu. Dengan memahami genre, kita bisa membuat teks yang lebih efektif sesuai situasi dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, dalam dunia pendidikan, pendekatan genre itu membantu membangun kesadaran kritis gitu terhadap bagaimana makna diciptakan dan digunakan dalam masyarakat, dalam sosial. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.